Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Romalia dengan NIM 111221033. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen perubahan dengan tema memimpin perubahan. Perubahan fundamental merupakan perubahan mendasar, perubahan yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Pemimpin organisasi harus dapat bertindak sebagai sponsor perubahan. Jadi, seorang pemimpin organisasi perlu mempunyai strategi, mau belajar dari pengalaman, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memimpin perubahan. Seorang leader merupakan orang yang memimpin, membimbing, mendorong, dan memotivasi untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Nah, terdapat 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan langsung, yaitu orang yang lebih suka pada gaya pencapaian prestasi secara langsung, cenderung mengonsentrasi pada tugasnya sendiri. Yang kedua, ada gaya relasional, maksudnya itu orang yang lebih senang bekerja dalam tugas kelompok atau membantu orang lain mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada gaya instrumental. Maksudnya, connective leader menggunakan tindakan instrumental untuk mengintegrasikan gaya kepemimpinan berorientasi pada diri sendiri dengan orientasi pada kelompok. Nah, ada hal yang harus dihindari ketika kita menjadi seorang pemimpin, yaitu penyakit kepemimpinan. 1. Pemimpin yang tidak mendengarkan. Kedua, pemimpin yang tidak mempraktikkan apa yang dikatakan. Ketiga, pemimpin yang tidak mengembangkan orangnya. Keempat, pemimpin yang merasa puas dengan dirinya. Selanjutnya ada kesalahan yang harus dihindari sebagai seorang pemimpin. 1. Jangan berusaha memaksakan solusi dikembangkan di tempat lain. Yang kedua, jangan mempertaruhkan solusi yang berlaku di seluruh organisasi didorong dari atas. Yang ketiga, jangan mengandalkan pada masalah teknis saja. Selanjutnya ada fungsi strategis kepemimpinan, yaitu untuk mempengaruhi budaya organisasi, mengembangkan visi, melaksanakan perubahan, dan memotivasi para karyawannya untuk terus belajar dan berinovasi. Penerapan strategi baru pada akhirnya akan membawa perubahan pada proses bisnis, sistem, dan alur kerja. Misalnya, strategi bisnis organisasi yang berpusat pada pelanggan akan melibatkan peningkatan proses secara terus-menerus dan meningkatkan sistem dan teknologi yang terkait dengan dukungan pelanggan dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada implementasi strategi dalam bisnis. Yang pertama, untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan dan meminimalkan dampaknya sambil menerapkan strategi baru. Yang kedua, ada mencapai transisi yang mulus dengan mengadopsi pendekatan terstruktur untuk mengelola orang-orang dan proses yang terlibat. Yang ketiga, memastikan keberhasilan adopsi, penerimaan, dan keberlangsungan perubahan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk strategi perubahan. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan, yaitu melibatkan perbaikan bertahap dan pembaruan proses, sistem, atau produk yang ada. Yang kedua, penanggulangan kompetitif, yaitu penanggulangan persaingan melibatkan antisipasi dan respon terhadap ancaman persaingan. Yang ketiga, ada transformasi metamorf, yaitu melibatkan transformasi organisasi secara menyeluruh untuk beradaptasi dengan kondisi pasar atau teknologi baru. Yang keempat, ada gangguan inventif, yaitu melibatkan penciptaan pasar baru atau mengganggu pasar yang sudah ada. Yang kelima, dibutuhkan pendekatan disruptif untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ada fungsi perubahan strategi. Yang pertama, untuk mengelola resistensi. Setiap kali perusahaan menerapkan strategi baru, terdapat ketakutan akan ketidakpastian di kalangan karyawan mengenai pekerjaan mereka. Tim manajemen perubahan dapat mengatasi hambatan ini dengan mengkomunikasikan manfaat sistem baru, memberikan pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan proses baru. Yang kedua, menciptakan penerimaan dan dukungan. Menciptakan dukungan di antara para pemangku kepentingan adalah salah satu fungsi paling penting, karena persetujuan dewan manajemen
konsumen dan investor berguna untuk mendanai pengembangan produk. Yang ketiga, manajemen risiko. Manajemen perubahan membantu bisnis mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dan mempersiapkan untuk mengelola masalah yang tidak terduga, sehingga mengurangi kemungkinan gangguan atau kegagalan bisnis. Yang keempat, ada komunikasi. Karena penerapan strategi berdampak pada berbagai pemangku kepentingan, mengkomunikasikan perubahan dengan semua orang yang terlibat sangatlah penting. Yang kelima, menjamin keberlanjutan. Manajemen perubahan dapat membantu bisnis memastikan bahwa perubahan yang diterapkan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga mengurangi kemungkinan dan kegagalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.